Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadet Hendy Widya Pratama, absen 10 kelas 84. Di sini saya akan menceritakan hasil literasi saya yang berjudul Ular Hitam Bukit Tenganan. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang bernama Itundung. Itundung pun hidup dengan ibunya dan ayahnya pun sudah meninggal karena sakit. Ibunya pun mengajak Itundung ke pasar. Kemudian ia pun melihat anak yang disayangi oleh kedua orang tuanya. Kemudian Itundung melihat sangat merasa sedih karena ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian ibunya pun mengajak Itundung pulang. Di malam hari ibunya pun suatu sakit. Kemudian Itundung memberikan obat dan ibunya pun tidak bisa menahan rasa sakit itu. Kemudian ibunya pun meninggal dunia dan Itundung pun sangat merasa sedih karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan ia sekarang menjadi sebatang kara. Di pagi hari ia pun mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ia pun ke desa sebelah yang ada di desanya, yaitu desa salah satu terpencil. Kemudian ia pun pergi ke sana. Ia pun melihat ada bapak-bapak, yaitu Ki Pasek Tenganan. Ki Pasek Tenganan merupakan salah satu ketua dari desa tersebut. Kemudian ia pun mengajak Ki Pasek Tenganan ia pun mengajak Itundung berjalan-jalan di desanya. Kemudian Ki Pasek Tenganan pun melihat ia pun sangat kurus. Kemudian Ki Pasek Tenganan mengajak Itundung untuk makan di rumahnya. Setelah itu Itundung pun ingin bekerja di rumahnya. Kemudian Ki Pasek Tenganan pun bingung karena memberikan pekerjaan apa seusia ini. Kemudian ia ingat dengan ladangnya yang sangat kosong. Kemudian ia pun menawarkan pekerjaan di ladang tersebut untuk bercocok tanam. Kemudian dengan senang hati Itundung pun menerima pekerjaan itu. Kemudian Ki Pasek Tenganan memberikan pekerjaan itu. Di pagi hari Itundung pun bekerja di ladang itu, bercocok tanam, menanam ubi, pisang, dan lain-lain. Kemudian Ki Pasek Tenganan pun melihat Itundung sangat bekerja keras. Dia sangat senang sekali ladangnya sekarang menjadi hijau yang sangatlah banyak. Kemudian Itundung pun bekerja keras untuk mengerjakan ladang itu. Di malam hari tanaman itu pun ada yang merusak dan mencurinya. Kemudian Itundung pun sangat merasa sedih, siapa yang melakukan hal seperti ini. Kemudian di pagi hari ia pun melaporkan kepada Ki Pasek Tenganan. Dan Ki Pasek Tenganan pun juga heran siapa yang melakukan hal seperti ini. Kemudian di suatu hari pun ia pun juga tanamannya pun juga dirusak. Kemudian ia pun berdoa untuk meminta siapa yang melakukan hal seperti ini. Kemudian pas dia berdoa, ada seekor ular yang mendatanginya. Kemudian ia berkata, "Hai nak, kamu ingin mengetahui siapa pencuri yang mencuri di ladangmu?" Kemudian Itundung pun menyahut, "Ya, saya ingin tahu. Kamu kalau ingin tahu, ada satu syarat." Begitu kata seekor ular. Kemudian Itundung pun berkata, "Syarat seperti apa?" "Ia pun harus menjadi seekor ular," kata si ekor ular tersebut. Kemudian Itundung pun menerima syarat itu. Kemudian Itundung menjadi seekor ular. Dan di malam hari ia pun bersembunyi di semak-semak. Kemudian ia menemukan pencuri itu dan menggigit dan menangkap pencuri itu. Nah, sudah di sana warga dan di desa-desa pun sudah aman dan nyaman karena berkat ular
Itundung. Kemudian ada salah satu warga yang ke hutan untuk mencari kayu-kayu untuk menjadikan bahan bakar. Kemudian dia secara tidak sengaja menginjak salah satu telur ular yang ada di hutan. Kemudian Itundung pun sangat marah dengan teman-temannya. Kemudian ular-ular tersebut menyerang warga. Kemudian Itundung pun kemudian Ki Pasek Tenganan pun meminta maaf kepada Itundung. Kemudian Itundung pun meminta maafkannya. Kemudian Ki Pasek Tenganan pun sudah merasa aman dengan Itundung. Nah, dari situlah Itundung dinamakan dengan ular hitam Bukit Tenganan. Sekian dari cerita literasi saya. Jika salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.